Syekh Siti Jenar lahir di Persia, Irak pada tahun 1404 Masehi. Beliau masih dipercaya keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil Syekh Siti Jenar berguru kepada ayahnya, yaitu Syekh Sholih, di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Pada usia 12 tahun ia sudah hafal Al-Quran, dan pada usia 17 tahun dia bersama ayahnya berdagang. Kemudian ayahnya diangkat sebagai mufti oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar. Pada tahun 1424 Masehi terjadi perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Syekh kepada Sultan Muzaffar Syekh, sekaligus pengganti multi baru kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Lalu pada akhir tahun 1425 Masehi, Syekh Sholih bersama anaknya dan istrinya pindah ke Cirebon dan bertemu dengan sepupunya, yaitu Syekh Khafi bin Syekh Ahmad, yang mempunyai kedudukan sebagai mursyid thariqah dari sanak Umar bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Syekh Khafi mengajarkan ilmu makrifatullah kepada Syekh Siti Jenar. Usia pada saat itu sekitar 20 tahun. Pada saat itu mursyid thariqah Al-Muktabaroh ada 4 orang, yaitu Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid thariqah Al-Muktabarah, Al-Hadiyah dari sanak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. Syekh Ahmad sanak Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir, dan sekitarnya. Sayyidina Khafi dan Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campak, dan Asia Tengah. Untuk Sayyid Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Bilal dari sanak Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Mekah, Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Syekh Siti Jenar belajar kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar Ulumuddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Selama wafatnya guru Syekh Siti Jenar, yaitu Syekh Khafi, Syekh Siti menggantikannya sebagai mursyid thariqah Al-Muktabaroh Al-Hadiyah
sanad dari Utsman bin Affan dengan banyak murid yang belajar kepadanya, menganggap bahwa Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini tentu sangat bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti yang kuat tentang hal itu. Ajaran menunggali kawula Gusti yang dikenal sebagai ajaran yang sesat sebenarnya bukan ajaran yang sesat, tapi pemikiran kita yang tidak sampai pada pemikiran tersebut karena tingkat makom yang berbeda. Hal ini para wali songo tidak setuju kepada Syekh Siti Jenar karena mengajarkan ilmu marifat yang tidak bisa dikonsumsi oleh sembarangan orang karena bisa menimbulkan salah tafsir terhadap ajaran tersebut sehingga bisa merusak penyebaran agama Islam di Nusantara pada saat itu. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, dan sebagainya. Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukannya lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti dalam berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah putus puasa Senin Kemis dan meninggalkan sholat Jumat. Merupakan cerita meninggalnya Syekh Siti Jenar dengan hukuman mati oleh para wali songo. Merupakan cerita fiktif yang ditambahi agar menjadi dahsyat dan menarik ceritanya, karena tidak ada referensi yang primer dan kuat yang menyebutkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar berdasarkan riwayat para habib ulama, kiai, dan ajengan yang ilmunya terpercaya mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar wafat di pengimaman Masjid Agung Cirebon dalam keadaan bersujud pada waktu melaksanakan sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Tidaklah mungkin 9 wali Allah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh wali Allah dari keturunan yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.